terbongkar hasilnya mereka ini, pendapatan yang mereka dapatkan dari binary option ini diduga 70% dari kerugiannya orang-orang, Rek. Halo Rek, assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Diah, and welcome to kamar 13. Oke, kalau akhir-akhir ini Rek, kalian pernah denger dengan istilah binary option ya, karena memang sempat trending. Ada beberapa orang yang mengaku rugi karena menggunakan aplikasi binary option ini sendiri. Ruginya nggak tanggung-tanggung, sampai ratusan juta rupiah. So kalian pasti penasaran sih, apa sih itu binary option? Kok sampai orang-orang itu mengeluarkan uangnya ratusan juta rupiah dengan menggunakan binary option ini? So di sini aku bakalan bahas tentang apa sih itu binary option dan juga gimana cara kerjanya. Sebenarnya apa yang buat orang-orang itu tertarik dengan mempergunakan binary option? Di videoku kali ini aku akan bahas semuanya. So buat kalian aku ingatkan lagi untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya aku semakin semangat untuk upload videoku yang terbaru. And well, check it out. Nah, kenapa aku tertarik dengan membuat video tentang binary option ini? Karena harapanku sendiri jangan sampai kalian akan menjadi korban-korban berikutnya dari berbagai macam keuntungan-keuntungan ataupun juga cuma janji-janji palsunya dari binary option. Dan aku harap kalian bisa simak videoku sampai akhir nanti, karena di video kali ini kita akan lebih kenal dengan apa sih itu binary option. Jadi Rek, binary option itu secara sistematika mudahnya ya adalah seorang trader itu harus memilih ataupun juga memprediksi pergerakan dari suatu aset. Nah, untuk asetnya Rek, ini bisa macam-macam. Bisa kalian lewat emas, bisa kalian pilih lewat kripto, atau kalian juga bisa pakai saham. Nah, binary option ini biasanya bisa ditentukan dalam salah satu periode tertentu. Jadi trader nanti itu kayak memperkirakan suatu aset ya dalam jangka waktu kurang lebih 1-5 menit, kira-kira asetnya itu bakalan naik atau turun. Jadi kayak istilahnya trader tuh kayak nebak-nebak apakah aset ini bakalan naik atau turun, Rek. Nah, nanti kalau misalkan trader ini udah nebak kira-kira harganya naik atau turun, nanti trader bakalan ngira-ngira lagi kira-kira nominalnya ini berapa. Andai kata naik itu nominalnya berapa, andai kata turun itu nominalnya berapa, Rek. Dan di situ trader bakalan ngeletakin uangnya dia untuk istilahnya kayak dipertaruhkan. Jadi memang sistemnya tuh sebenarnya mirip-mirip ke arah judi, Rek. Kenapa aku bisa bilang sistemnya itu sama atau hampir sama dengan yang namanya judi? Karena yang namanya trader itu semacam membuat sistem gambling. Jadi trader itu seakan-akan memang didorong untuk impulsif, Rek. Karena memang ada jangka waktu periode tertentu untuk menentukan nominalnya tadi itu kira-kira berapa. Jadi cuman istilah main insting doang. Dan pasti di situ kalau kita jadi tradernya ya, Rek, pasti orang bakalan panik, bakalan dag-digduk, bakalan ngira-ngira, aduh, ini bakalan goal nggak ya? Perkiraan gue bakalan menang nggak ya? Jadi istilahnya cuman pakai insting doang. Nah, sistem binary option ini sebenarnya ya, Rek, itu sangat berbeda dengan permainan saham ataupun juga investasi-investasi saham. Kalau di saham ya, Rek, itu pasti ada yang namanya dasar. Ketika mereka itu memilih saham, antara saham yang mereka jual dan juga yang mereka beli, dan yang pasti tidak ada jangka periode tertentu yang mewajibkan para trader ini untuk memilih kira-kira nominalnya ini bakalan naik atau turun. Dan yang pasti kalau misalkan kita ini investasi saham, mereka tidak dituntut dalam waktu tertentu untuk menjual ataupun juga membeli saham itu sendiri, Rek. Beda banget sama yang namanya binary option. Kalau binary option ini ya, mereka dituntut untuk mengira-ngira nominalnya tuh berapa, kira-kira ini harganya bakalan naik atau turun, dan itu pun ditentukan dalam jangka waktu cuman antara 1-5 menit doang. Nah, kalau trader tadi sudah melaksanakan semua sistemnya dan mereka udah menentukan ya kira-kira nominalnya tuh berapa, dan pastinya mereka udah meletakkan uangnya mereka di dalam binary option ini, Rek. Dan karakteristik di sini, Rek, dalam sistem binary option ini ya, kalau misalkan trader tadi itu dalam perkiraannya benar, modal mereka ini akan bertambah senilai maksimal ya, ini maksimal 80%. Dan kalau tebakan ataupun perkiraannya mereka ini salah, Rek,
modalnya bakalan hilang 100%. Contohnya gini aja, kalau misalkan kalian itu naruh aset di dalam binary option itu totalnya ya 10 juta, kalau tebakannya kalian benar, maka uang kalian bakalan bertambah ya 80%, berarti total itu ada sekitar 18 juta rupiah. Ini kalau tebakan kalian bener ya. Tapi kalau tebakan kalian salah, maka modal kalian itu bakalan hilang 100%. Jadi uang kalian 10 juta tadi tinggal 0. Jadi aku tekankan lagi di sini Rek ya. Lagi-lagi binary option ini memang berbeda banget sama yang namanya permainan saham atau jual beli saham. Nah, aku tekankan lagi di sini ya Rek. Kalau misalkan ada investasi uang kalian dengan semacam bentuk-bentuk hampir sama dengan binary option ini, kalian harus benar-benar hati-hati banget. Jangan sampai kalian termakan dengan janji-janji atau juga imbal hasil yang besar. Nah, yang sedang heboh memang akhir-akhir ini ada yang namanya binary option. Atau kalian memang lebih sering dengan yang namanya binomo. Mungkin kalian sempat tergiur sama iklan-iklan ataupun juga orang-orang yang mengaku dia bisa kaya dari yang namanya binary option. Mungkin memang ada yang berhasil dari permainan binary option ini, Rek. Tapi asal kalian tahu yang berhasil ini dalam tanda kutip, mereka adalah para mentor yang pastinya belakangan terbongkar hasilnya mereka ini, pendapatan yang mereka dapatkan dari binary option ini diduga 70% dari kerugiannya orang-orang, Rek. Sempat ada yang bilang juga katanya orang-orang yang menang di dalam binary option ini itu saldonya itu dibuat palsu. Sebenarnya kalau kita mau lihat orang ini bener-bener menang atau enggak di dalam binary optionnya itu bukan dari saldo, karena saldonya itu katanya bisa dibuat-buat, Rek. Jadi kalau kalian mau ngecek orang itu bener-bener bisa nggak sih menang di dalam binary option ini, kalian bukan lihat saldonya, tapi kalian bisa lihat dari SPT pajaknya, Rek. Jadi bener nggak sih kalau memang sehari mereka itu bisa dapetin ratusan juta rupiah dari binomo ini? Mungkin ini bisa dikatakan ngalang-ngalain income-nya perusahaan-perusahaan gede ya. So menurut kalian kira-kira balance nggak sih kalau misalkan pendapatan seseorang itu bisa mencapai ratusan juta rupiah sampai miliaran, cuman dia bisa mainin binary option ini? Lagi-lagi ya Rek, tak tekankan di sini bahwa binary option ini adalah judi. Karena sangat susah banget lah ya kita berpikir nalar aja. Kita memang susah banget kira-kira harganya ini bakalan naik apa turun. Itu pun dalam jangka waktu cuma 1-5 menit doang. Jadinya kayak nggak ada analisa, seakan-akan cuman permainan tebak-tebakan doang. Dan itu melibatkan investasi uang kalian yang kalian investasikan di dalam binary option ini. Bisa dibilang di sini kalian cuman mengadu keuntungan doang di situ. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya juga, Rek, kok bisa ya orang-orang itu merelakan duitnya ratusan juta sampai miliaran rupiah untuk permainan binary option ini? Jawabannya adalah karena manusia itu memiliki sifat rakus. Orang-orang pasti siapa sih yang nggak pengen cepet kaya dengan cara yang mudah, cuman main binary option aja, dia cuman ngira-ngira doang. Kalau kita logika aja ya, nggak mungkin kan ada orang yang all it, mereka ngeluarin duit mereka segitu banyaknya untuk peradu peruntungan doang di sini. Nggak mungkin kan orang itu waktu deposit pertama kali langsung ngeluarin uang ratusan juta sampai miliaran. Kalau sampai ada orang yang memang berani kayak gitu, berarti orang itu punya mental judi. Bahkan ada juga, Rek, yang trending ya, itu mereka sampai rela ngutang-ngutang buat duitnya tuh ditanam di dalam binary option. Padahal dia tuh bukan trader, bukan juga yang namanya investor. Dia cuman peradu peruntungan doang di dalam binary option itu. Yang paling penting di sini, Rek, sebenarnya kalau kalian yang kalah dari permainan binary option ini, kalian salah kalau misalkan minta pertanggungjawaban dari orang lain, atau kalian bingung nih cari pertanggungjawaban ke siapa. Kalian seharusnya tanyain sama diri kalian sendiri, dan seharusnya kalian itu meminta pertanggungjawaban buat diri kalian sendiri. Gimana lain kali lo lebih pinter-pinter lagi aja, dan lo juga harus mikir buat ambil keputusan, Rek. Dan tinggalin yang namanya mindset judi untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang mau kaya dalam waktu cuma 1-5 menit doang, hello, itu nggak ada. Stop bermimpi kaya dari binary option. Karena sebenarnya binary option ini sendiri adalah sebuah sistem yang memang sudah didesain
untuk kita kalah. Kalau ada orang yang sampai rugi miliaran, bahkan ada yang sampai bunuh diri, itu salah siapa? Salah platform, salah kaki tangannya, atau salah kita sendiri? Kalau menurutku ya Rek, kalau menurutku nih ya, nggak tahu kalau menurut kalian. Kalau menurutku ya salah diri kita sendiri. Kok bodoh banget mau naruh uang ratusan juta sampai miliaran cuman buat adu keuntungan doang di binary option. Bahkan manusia itu terlalu rakus, bahkan terbuai oleh mimpi tanpa validasi. Dan orang itu nggak teredukasi juga oleh edukasi keuangan yang baik. So, kalian harus merubah diri kita dulu. Kita harus merubah mindset kita dulu. So, bentengi diri kita dulu dengan yang namanya edukasi. Karena memang di luar sana tuh banyak banget monster memakai baju mentor. Yang pastinya mereka pengen ambil duit kita dengan cara apapun. Gak cuman di binary option aja Rek, tetapi di segala macam sektor. So, kejahatan itu gak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tetapi kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. And thank you for watching. Bye.